Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih dan pertolongannya kita masih ada sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 138 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Ayat 1. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal yang ke-138 merupakan suatu nyanyian syukur dan kesaksian atas kasih setia Tuhan yang disaksikan maupun dialami oleh Raja Daud pada saat itu. Nah, Raja Daud mengungkapkan atau ia memulai dengan nyanyian atau ia memulai katanya dengan suatu ungkapan rasa syukur yang sangat mendalam. Raja Daud melukiskan betapa ia begitu bersyukur kepada Tuhan yang demikian peduli kepadanya. Raja Daud sangat bersyukur kepada Tuhan betapa pertolongan Tuhan yang ia alami ketika ia mengalami masalah di dalam hidup. Jadi Raja Daud sangat terpesona akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di hadapan para raja dan di mana Tuhan sangat peduli kepada Raja Daud. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih setianya Tuhan telah menjadi penolong dan penyelamat yang ajaib bagi Raja Daud, di mana Tuhanlah yang memegang kendali atas masa depan Raja Daud. Dan Tuhanlah yang menyelesaikannya baginya, di mana Tuhan yang menolong Raja Daud ketika ia mengalami permasalahan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab 2 Samuel, pertama Samuel dan 2 Samuel, di situ kita menemukan bagaimana Raja Daud dikejar oleh Saul untuk membunuhnya, dan terlebih lagi musuh-musuhnya juga mencari jalan untuk menghancurkan Raja Daud ketika ia menjadi raja. Kita melihat suatu pengalaman yang sangat buruk, tapi di sini Raja Daud mengungkapkan bahwa ketika ia mengalami masalah, Tuhan memberi jalan keluar bagi. Alasan mengapa Tuhan memberikan jalan keluar bagi Raja Daud ketika ia menghadapi masalah, Tuhan menolongnya. Karena ia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu membangun persekutuan yang benar dengan Tuhan. Jangan sampai ketika kita mengalami masalah baru datang kepada Tuhan untuk membangun persekutuan. Saudara, ada kata yang berkata, kita sudah terlambat. Tapi ketika kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan, di situ kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1, Raja Daud berkata bahwa aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati di hadapan para Allah.
aku akan bersyukur bagimu. Di sini Raja Daud hendak memuji Tuhan dengan ketulusan dan segenap jiwanya. Dan itu kelihatan melalui kesaksiannya setiap hari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 1 terkhususnya di sini menarik sekali untuk kita perhatikan. Raja Daud berkata bahwa di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Nah, saya memperhatikan ini bahwa di hadapan Allah, para Allah artinya di hadapan para bangsa lain atau di hadapan para orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah yang benar. Di sini Raja Daud mengungkapkan bahwa aku akan bersyukur di hadapan para orang-orang yang tidak menyembah kepadamu, atau dengan kata lain di hadapan orang-orang yang menyembah berhala. Raja Daud ingin menunjukkan kepada mereka bahwa hanya satu Allah yang dapat menyelamatkan hidupnya dari setiap ancaman mara bahaya yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud tidak malu untuk memuji Allah dimanapun ia berada, karena ia menyadari bahwa ia memuji Allah bukan Allah yang mati, tetapi ia memuji Allah adalah Allah yang hidup. Jadi di sini ia menunjukkan di mana ia bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam hidup. Dalam kerinduannya untuk beribadah dan berdoa dan mengucap syukur, Daud hendak bersyukur kepada Allah dengan setulus hati dan dengan segenap jiwanya. Di mana Daud ingin bernyanyi dan bermazmur di hadapan para Allah buatan manusia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud ingin menunjukkan kepada orang-orang yang menyembah kepada berhala, ingin menunjukkan bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah mati, bukan Allah yang diciptakan oleh tangan manusia. Tetapi ia memuji Allah adalah Allah yang hidup. Ia ingin menunjukkan bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara tersirat Daud mendidik, mengajak, menasehati kita untuk setia beribadah, berdoa, dan bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan. Sebab Tuhan, Dia adalah Allah kita. Dia adalah Allah penyelamat kita. Daud rindu mengajak kita untuk kita senantiasa bersyukur dan bermazmur dengan pujian dan penyembahan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud memberikan contoh kepada kita bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur harusnya mulai dari hati kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di ayat 1 bagian di situ dikatakan bahwa aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di sini menunjukkan bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus bersyukur dengan segenap hati kita, tidak setengah-setengah, saudara, tapi dengan segenap hati kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita memiliki suatu kerinduan untuk bersyukur dan bermazmur bagi Allah? Sudahkah kita rindu untuk menyanyikan mazmur dan pujian di hadapan Tuhan? Sudahkah kita rindu untuk mengucap syukur, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan Allah dengan setulus hati dan segenap jiwa kita? Apakah kita sudah rindu untuk melakukan hal-hal yang saya sudah tanyakan tadi? Apakah kita rindu untuk menyembah kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita
sudah memiliki kerinduan untuk bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi dan bermazmur dengan beribadah, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah rindu untuk bersyukur, bernyanyi, dan bermazmur bagi Tuhan di hadapan Tuhan. Tetapi apakah ketika kita melakukan itu, apakah kita melakukannya dengan segenap hati kita? Apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati kita? Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat bagaimana hidup kita ketika kita datang dan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus dengan sepenuh hati kita. Kita harus memuji dengan setulus hati kita. Alasan kita datang bersyukur dan memuji Tuhan karena kita menyadari kita ini adalah manusia berdosa. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Itu yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Kita harus menyadari kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi melalui kasih Tuhan, melalui kasih Bapa yang mengutus anaknya, Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap hidup saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mari, terutama kita bersyukur kepada Tuhan harus dengan segenap hati kita, dan kita harus menyadari bahwa kita yang dulunya adalah orang yang melakukan kejahatan, yang berdosa, tapi melalui kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus dapat menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi itu yang perlu kita syukuri di dalam setiap kehidupan kita. Dan perlu untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Jangan ketika mendapatkan masalah baru datang ke hadapan Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Setelah mendapatkan pertolongan Tuhan, pergi dan melupakan Tuhan. Itu tidak boleh, saudara. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, disitulah kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Jadi mari kita bersyukur dan terus berdoa dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas renungan singkat yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.